Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh kita bersyukur hari ini Ia berikan kesempatan bagi kita untuk mendengar firman-Nya. Oleh karena itu, janganlah sia-siakan kesempatan ini, dengarkanlah suaranya, dan mintalah pertolongan kepada Tuhan, supaya kita memahami apa yang Ia inginkan. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kasih setia, pertolongan Tuhan yang tiada hentinya dalam hidup kami. Saat kami diberikan kesempatan mendengarkan suara-Mu, biarlah kami juga diberikan pemahaman, sehingga kami juga mengerti apa yang harus kami lakukan. Dan tolong kuatkanlah kami, untuk kami juga mampu melakukannya dan memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Merupakan sebuah ungkapan yang cukup aneh, saya pikir, ketika seseorang yang lembut dihubungkan dengan seseorang yang memiliki bumi. Bumi ini rasanya terlalu banyak hal yang baik, sehingga bagaimana mungkin orang yang lemah lembut akan memiliki bumi ini? Apa maksudnya dengan bumi? Apa maksudnya dengan orang yang lemah lembut? Ketika kita melihat dari bahasa yang lain, kata lemah lembut juga diartikan sebagai meek atau kelemah lembutan, kesabaran, tidak membalas, dan semua hal-hal yang merujuk atau mengacu kepada tindakan seseorang yang tidak gegabah. Berarti dia sangat berhati-hati, dia tidak mau ceplas-ceplos, dia tidak mau melakukan sesuai dengan keinginannya. Dan penafsir juga yang lain mengatakan bahwa orang yang lemah lembut adalah mereka yang tidak mau memaksakan kehendaknya untuk terjadi. Ketika kita melihat dunia ini, setiap orang punya rencana pribadi, setiap orang punya keinginan masing-masing, setiap orang memiliki tujuan pribadi. Tetapi yang menjadi aneh ialah ketika orang memaksakan kehendaknya, semua keinginannya ingin tercapai, semua tujuannya harus terwujud, maka mereka bukanlah orang yang lembut, bukanlah yang lemah lembut. Karena orang yang lemah lembut, yang mengerti siapa dirinya, mengerti apa yang harus ia lakukan, terus bersabar, dan mengerti memperlakukan orang lain bagaimana. Sehingga orang yang lemah lembut itu adalah hal yang sama juga yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 37 ayat yang ke-7. Dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Orang yang lemah lembut artinya orang yang mampu mengendalikan kemarahannya. Dia tidak melampiaskan emosinya, dan dia bersabar bahkan melihat ketika banyak orang yang melakukan tipu daya, melakukan kecurangan, tetapi hidup mereka terlihat berhasil. Orang yang lemah lembut adalah orang yang memiliki bumi. Orang yang memiliki bumi artinya mereka yang sungguh-sungguh dapat mengasihi orang lain. Sekalipun banyak hal yang membuat dan memancing kita emosi, tetapi kita tetap mengasihi mereka. Maka kitalah sesungguhnya pemilik dari bumi ini. Sehingga pemilik bumi dikatakan juga dalam bahasa yang lain sebagai pewaris dari bumi ini. Artinya apa? Bukan karena kita akan memiliki semua hal yang ada dalam bumi, tetapi orang yang menikmati sesuatu di dalam bumi ini yang Tuhan berikan. Tuhan berikan banyak hal yang indah dalam bumi. Maka sesungguhnya orang yang lemah lembut demikianlah yang memiliki, yang mewarisi, yang menikmati keindahan itu. Sehingga jikalau kita orang yang lemah lembut dan kita mampu mengasihi orang yang susah untuk dikasihi, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Yesus sendiri berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah mereka, karena mereka akan memiliki bumi. Karena mereka akan menikmati yang Tuhan berikan. Karena mereka akan menikmati tinggal di dalam negeri ini yang Tuhan telah berikan. Sehingga maukah kita menjadi orang yang lemah lembut? Ketika kita sadar sebagai orang Kristen, maka kita perlu mengingat kapan kita terakhir marah. Kapan kita terakhir melampiaskan emosi kita. Apakah kita marah karena keinginan kita tidak terwujud? Apakah kita marah karena orang lain tidak melakukan apa yang kita inginkan? Apakah kita marah karena semua rencana kita gagal? Atau apakah kita marah
ketika banyak orang berbuat dosa. Maka harusnya kita marah kepada banyak orang yang melakukan dosa dan terus menuntut mereka untuk tidak hidup dalam dosa itu. Dan harusnya kita lemah lembut kepada semua orang, dan kita membawa mereka kepada jalan yang benar, menuntun mereka kepada hidup yang benar. Oleh karena itu, kita terus meminta pertolongan Tuhan, memberikan kita kesabaran, memberikan kita kemampuan untuk mengendalikan diri. Sekalipun banyak yang tidak sesuai dengan keinginan dan ekspektasi kita. Kita melihat di sini ada kerusakan, kita melihat di sana ada yang tidak benar. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan akan mampu mengendalikan mulutnya, mengendalikan hatinya. Kapan ia harus bicara, kapan ia harus memberi pendapat, bahkan kapan ia harus berdiam diri. Oleh karena itu tadi Daud berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Kita sering sekali terlalu terburu-buru. Maka orang yang lemah lembut adalah mereka yang dapat mengendalikan dirinya. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Bapa dalam surga, kami sadar bahwa kami sering tergesa-gesa, terburu-buru mengambil keputusan, sehingga kami sering melampiaskan emosi kami. Oleh karena itu, ampunilah kami dan tuntunlah kami untuk menjadi orang yang lemah lembut. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin.